dulu itu progres awalnya seperti apa, kemudian akhirnya bisa menjadi seperti ini. Tadi kan sudah disampaikan dengan sangat banyak sekali ya Bu, ternyata banyak cerita dari peluang usaha ini. Nah teman-teman silahkan jika ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa scan. Nah, mumpung ketemu dengan Ibu Wahyuni. Tanya. Saya mau tanya juga Bu. Oh, oke, monggo Pak Mansi. Atau kami mau tanya Ibu, monggo. Ibu Wahyuni. Ya, Pak. Sekali yang dibicarakan pada pagi ini dan bisa memberikan inspirasi, motivasi. Amin. Teman-teman semua Bu. Nah, ini tolong ceritakan Bu ya terkait kiat-kiat kita seperti apa sehingga usaha Ibu ini sampai sedemikian sukses seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah selama Ibu mengelola bisnis ini itu ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan seperti itu? Itu kan merupakan salah satu mungkin jadi kami tahu gitu loh. Oh ini hambatannya ini seperti itu. Kemudian berikutnya Ibu, tadi kan di dalam membuat mainan itu kan dari kayu Bu ya, kayu pinus seperti itu yang mungkin bagus seperti itu. Apakah dalam proses pembuatannya itu dikerjakan secara khusus, mungkin tukang kayu secara khusus begitu, atau pesan dari pabrik begitu? Coba ini sebagai kami ada gambaran gitu Bu. Terima kasih Bu Wahyuni. Oke, terima kasih Pak Sumaji. Wah, ini yang nanya Pak Dokter ini ya. Semoga jawaban saya nggak disalahin ya. Enggak, Bu, ini saya belum. Ya, ini kita berbagi cerita ya Pak ya. Kalau selama saya memulai usaha ini kiatnya apa sih gitu loh. Kiat pertama itu ya yang paling sulit sebenarnya memulai usaha itu adalah memulai ya. Karena orang tuh kalau mau usaha itu mikir, udah mau usaha apa ya, terus ntar laku nggak ya, banyak saingannya nggak ya, terus ntar rugi nggak ya, biasanya gitu ya. Itu cerita awalnya biasanya begitu. Tapi kita mulai dulu saja. Setelah kita memulai nanti akan ketemu masalah. Nah, setelah kita bertemu masalah itu, disitulah kita memecahkannya. Kalau di saya itu kita coba-coba sih sebenarnya Pak ya. Kita apapun masalah yang kita hadapi ya kita hadapi aja gitu. Kiatnya ya pantang menyerah sih ya. Pantang menyerah, terus berusaha maju terus, dan banyak berdoa sih Pak. Karena kita minta kita ke depan itu mau jadinya seperti apa kan kita nggak tahu ya. Terus untuk khusus di bidang mainan ini kiat kami karena awalnya kita memang berjualan ya. Nah ini juga saya buat teman-teman semua, kalau mau memulai usaha ya coba dulu berjualannya, karena emang itu ujung tombak sebuah usaha itu adalah pemasaran. Kalau kita belum tahu pasarnya, jangan coba-coba stok produknya gitu loh. Jadi gini, ada dua kategori sebenarnya. Kalau kita punya modal banyak, boleh kita cari dulu produknya baru pasarkan. Kalau kita punya modal banyak. Tapi kalau kita modalnya terbatas, kita cari dulu marketnya, pasarnya, baru kita jual barangnya gitu loh. Nah itu. Jadi saya ini termasuk yang orang yang modal saya sedikit waktu itu ya. Jadi saya itu dulu awalnya sekali itu pokoknya usaha dulu, kalau nggak laku ya buat anak saya gitu, buat tetangga saya, buat ponakan saya. Nah tapi alhamdulillah ternyata diterima oleh pasar ya, diterima oleh pasar. Yang tadinya belanja itu cuma 2 dus, lanjut 3 dus, 5 dus, sampai akhirnya jadi gudang 2 rumah gitu penuh dengan barang. Dan alhamdulillah sekarang kita ada gudang khusus sendiri gitu kan.
Nah itu dimulai dari 2 dus itu Pak, dimulai dari 2 dus dan itu pelan-pelan dan intinya sih usaha itu judulnya tidak mudah menyerah, karena setahun pertama itu memang kita harus berjuang bener ya, penting bisa makan dulu aja deh dari usaha kita. Terus kendala apa saja yang kita hadapi dalam berusaha ini? Oh, cukup banyak kendalanya. Kendala pertama itu adalah kendala mengelola diri sendiri ya. Kendala menghadapi diri sendiri. Pada saat usaha ini sudah mulai kelihatan stabil, pembeli udah cukup banyak gitu ya, perputaran. Nah, kadang kita tuh merasa nyaman gitu loh. Kita merasa nyaman, merasa cukup. Ternyata orang bergerak terus maju gitu loh. Jadi kendala utamanya ya kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri dan harus mau belajar terus. Terutama di zaman digital ini, kalau saya pikir-pikir ilmu saya tuh masih jauh lah dibandingkan orang-orang yang di luar sana gitu loh. Di bidang digital marketing ini, penjualan, bagaimana cara orang berjualan itu luar biasa. Kalau saya sharing ya dengan pengusaha-pengusaha yang masih muda-muda, yang umurnya baru 20-an, 30-an, itu mereka itu berjualan produk dia itu tuh nggak kepikir sama saya gitu loh, kok bisa gitu loh. Nah, misalnya dengan bagaimana trik-trik mereka membina reseller-resellernya, trik-trik mereka promosi, membuat konten-konten yang kreatif. Itu anak-anak muda sekarang luar biasa Pak, kreatifnya gitu. Malahan saya punya anak yang usia SMP SMA itu saya sudah mulai untuk saya libatkan gitu, ayo dong bikin konten, bantu Bunda gitu, bikin konten yang menarik untuk biar produk kita tuh menarik orang gitu, menarik untuk dipakai oleh konsumen. Itu anak-anak muda sekarang itu luar biasa kreatifnya. Itu jadi kalau kita nggak belajar, kita akan kalah ya, akan terlindas oleh kemajuan gitu kalau kita nggak ikut belajar. Terus soal proses produksi ya, mainan ini produksinya tidak terlalu rumit ya, mirip-mirip dengan orang furnitur sebenarnya. Kalau Bapak lihat orang bikin puset di pinggir jalan, keahlian orang-orang saya tuh kurang lebih seperti itu. Dia bisa motong kayu dengan mesinnya, bisa serut, bisa ngecat segala macam, tapi ukurannya aja kecil. Jadi ketelatenannya lebih telaten di memproduksi mainan ini. Kalau proses produksinya sih biasa-biasa aja. Malahan untuk orang-orang produksi saya tuh yang baru-baru ya, orang-orang baru itu kita ajarin 2-3 hari itu udah bisa. Jadi kalau di tempat kami kan ada yang ahlinya 1-2 orang itu ya, kita angkat jadi kepala produksi. Jadi dia nanti itu yang ngajarin, yang mengawasi produksi. Nanti dia ngerti tuh triknya, kalau misalnya bikin kereta api apa dulu yang dibikin. Nah itu tuh ngajarin orang baru tuh nggak lama, 2-3 hari tuh udah bisa. Yang penting dia berani pegang mesin, terus diawasi untuk awal-awal. Nah jadi nggak ada yang ini Pak, nggak ada yang istimewa. Cuman memang kalau di finishingnya saya agak cerewet di finishing, karena kan mainan ini kan memang untuk anak-anak ya, dan produk kita tuh setiap tahun tuh ada tes, ada diuji SNI kan. Jadi saya selalu cerewet kalau di bidang, kalau untuk finishingnya tuh maksudnya ngecatnya gitu loh. Jadi yang namanya produk itu boleh dicat kalau kayunya sudah diamplas sekian kehalusannya gitu kan, baru boleh dicat. Kalau misalnya belum halus nggak boleh dicat. Nah, itu harus memang diulang-ulang ngomongnya. Cuman alhamdulillahnya karena kita sudah produksi hampir 14 tahun, jadi sudah mengerti orang-orang kami seperti itu Pak. Baik Ibu, begitu Pak Maji, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih Bu Yuni atas jawabannya, sangat jelas sekali Bu. Jadi